إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azzakumullah, belum pernah terjadi gempa, belum pernah terjadi tsunami, tanah longsor, banjir dan seterusnya. Kapan? 1000 tahun pertama dari awal diturunkannya Nabi Adam dan Hawa. 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 300 tahun, sampai 1000 tahun kira-kira belum pernah ada gempa, tanah longsor, angin puyuh, bencana musibah tidak ada. Kenapa? Karena seluruh manusia tidak ada satupun yang Buddha. Seluruh manusia hari itu tidak ada satupun yang Hindu, yang Konghucu, yang Yahudi, yang Nasrani, tidak ada. Seluruh manusia Muslim menyembah Allah satu-satunya. Bandingkan hari ini, Muslim tapi tidak menyembah Allah satu-satunya. Allah disembah, keris disembah, Allah disembah, kuburan keramat disembah. Hari itu yang disembah satu-satunya hanya Allah. Maka tidak ada musibah. Kebetulan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan. Ini memang sunnatullah dan sesuai dengan dalil. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Setiap kali musibah menimpa kalian itu gara-gara apa? Gara-gara kelakuan kalian, gara-gara dosa dan maksiat kalian. Belum pernah terjadi ketika manusia menyembah Allah satu-satunya, berbondong-bondong ke masjid, jauh dari zina, homer, judi dan seterusnya, tiba-tiba diazab, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba gempa bumi. Nggak ada, belum pernah ada. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Tidak mungkin qala Allah wa qala Rasul salah. Gak usah jauh-jauh, insya Allah antum masih ingat apa yang terjadi di Aceh sehari sebelum tsunami. Antum masih ingat 26 Desember apa yang mereka lakukan di tanggal 25 Desember 2013 atau 2012, banjir luar biasa di Jakarta. Kalau tidak salah 2 Januari. Apa yang terjadi sebelumnya 1 Januari, malam 1 Januari, sepanjang Sudirman Tamrin, sebelumnya belum pernah ada. Luar biasa, cingkrak-cingkrak, aurat segala macam diumbar sepanjang Sudirman dan Tamrin. Sehari atau 2 hari, luar biasa, terendam semua sampai masuk istana. Antum masih ingat bagaimana yang terjadi di Donggala, bagaimana yang terjadi di Legetang, Batur, Dieng 1955. Ini sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, bahwa tidak mungkin Allah zalim sedang taat, sedang bertauhid, sedang melaksanakan sunnah lalu diazab oleh Allah. Tidak, tidak. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak mungkin sunnatullah berubah. Maka akui, tidak usah malu, tidak usah gengsi, akui. Ketika musibah bertubi-tubi, akui kita sedang berbuat syirik barangkali, berbuat bid'ah, dosa yang paling disukai oleh iblis nomor 2 setelah syirik. Kemudian maksiat nomor 3, zina, homer, judi dan seterusnya. Ingin selamat dari itu semua, kembali kepada Allah. Sembahlah Allah satu-satunya.
enyahkan keris kuburan keramat, jimat-jimat dan seterusnya. Insya Allah, insya Allah, jangan kita sampai terkena syubhat. Apa? Lihat Prancis, lihat Inggris, lihat Amerika, lihat Jepang, nggak pada sholat, makan riba tiap hari, nggak ada yang bertauhid, enak-enak saja, fine-fine saja, jaya makmur. Mudah sekali jawaban. Syubhat ini mudah sekali dipatahkan. Satu kata, istidraj. Istidraj. Mau kita diberi istidraj oleh Allah sebagaimana Fir'aun hampir 500 tahun mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Kesuksesan yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan seumur hidup Fir'aun belum pernah sakit. Istilahnya batuk belum pernah, pusing belum pernah, apalagi penyakit berat. Mau seperti Fir'aun? Mau kita dibikin oleh Allah seperti orang-orang kafir itu? Ya maksiat, ya syirik, ya segala macam. Allah biarkan makmur, kaya, jaya. Tentu kita tidak mau. Karena ketika mereka mati, jelas kekal di neraka selama-lamanya. Inilah kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Jadi nyerempet-nyerempet syirik dikit, nyerempet-nyerempet bid'ah, berbuat maksiat diazab oleh Allah. Agar apa? Agar diampuni dosa-dosanya, agar bertaubat, agar mengurangi kesalahannya. Ini kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang berbuat berbagai macam maksiat terus musibah, 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 biar nanti diampuni dan akhirnya masuk surga. Orang kafir tidak seperti itu. Tapi tentu kita tidak mau. Kita ingin seperti para nabi, para rasul, para sahabat, bahwa insya Allah masuk surga, tapi di dunia tidak keblangsak, tidak sengsara, tidak banjir, tidak tsunami, dan seterusnya. Bagaimana? Taati Allah, sembah Allah satu-satunya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, apa yang Allah timpakan kepada kaum muslimin insyaallah baik. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh mengherankan keadaan diri seorang mukmin. Lihat, Rasul saja heran. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena keadaan seorang muslim itu semuanya baik. Kaya baik, miskin baik, sukses baik, gagal baik, sehat baik, sakit baik. Yang penting ketika kaya bersyukur, ketika miskin sabar, ketika sukses bersyukur, ketika gagal sabar, ketika sehat bersyukur, ketika sakit sabar. Dan dua-duanya baik. Dan Nabi tidak mengatakan mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik, kaya bersyukur apa miskin bersabar? Mana yang lebih baik, sukses bersyukur apa gagal bersabar? Nah, di sini para ulama berselisih. Ratusan tahun para ulama berselisih. Karena memang Nabi tidak mentarjih mana yang lebih baik. Yang jelas dua-duanya baik. Dengan demikian tidak perlu stres, sedih, kecil hati, dan seterusnya. Siapapun kita bisa menjadi orang baik. Surga tidak akan diisi oleh orang-orang yang kaya saja. Karena kalau miskin nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak bisa sodako, nggak bisa menyantuni fakir miskin, nggak bisa bangun pesantren. Neraka dong tempatnya? Tidak. Walaupun dia belum pernah sodako secuil pun, tapi dia sabar dalam kemiskinannya, bisa mengalahkan. Bahkan bisa mengalahkan orang kafir dengan bisa mengalahkan orang-orang yang berderma dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali habis salat. Betapa murahnya Allah.
Begitu juga kita tidak berilmu, boro-boro hafal Al-Quran 30 juz menghafalkan sulit, boro-boro menghafalkan ribuan hadis sulit sekali. Apakah orang seperti ini harus putus asa masuk surga? Tidak. Tidak. Surga tidak hanya akan diisi oleh orang-orang yang berilmu. Kalau berilmu tidak mengamalkan, bahkan ada orang yang berilmu tapi ususnya diputar-putar di jahannam. Padahal dia berilmu. Kenapa? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Begitu juga orang yang pejabat misalnya, dia bisa masuk surga karena dengan jabatannya dia tanda tangan berdiri pesantren, tanda tangan dia berdiri masjid, tanda tangan dia ribuan orang yang lapar jadi kenyang. Karena dia pejabat. Kita bukan pejabat, rakyat jelata. Bisa masuk surga? Bisa. Bisa. Inilah Islam. Luar biasa. Maka dalam keadaan apapun kita tidak boleh putus asa, termasuk ketika musibah demi musibah menimpa kita. Ini kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala dengan membantu saudara kita yang terkena musibah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.